Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, perkenalkan, nama saya Hamdani dari Prodi Sistem Informasi Universitas Terbuka dengan NIM 0447700123. Di sini saya akan menjelaskan tugas 1 dari mata kuliah pemrograman berbasis web tentang praktik pembuatan website menggunakan HTML, CSS, dan JavaScript DOM. Di tugas 1 mata kuliah pemrograman berbasis web ini ditugaskan untuk membuat suatu project menggunakan HTML, CSS, dan JavaScript DOM. Nah, saya memilih untuk membuat website itu dulu, yang dimana user dapat membuat tugas, kemudian menghapus tugas dan mengupdate tugas menjadi selesai. Hal pertama yang saya lakukan adalah mencari referensi desainnya. Setelah mendapat referensi, saya mulai mendesainnya di Figma. Di desainnya akan seperti ini. Sudah jelas desainnya, setelah itu baru masuk ke implementasi kode. Implementasi kode sendiri, saya punya struktur folder CSS, JS, dan index.html. Index.html ini buat struktur HTML itu sendiri yang bakal manggil CSS dan JavaScript ke dalam index.html. CSS ini untuk mempercantik tampilan dari index.html. JavaScript ini untuk function create, function delete, sama function update menjadi selesai. Jadi lebih interaktif index.js ini. Nah, kemudian untuk primary colornya saya ambil warna pink ya, karena menurut saya bagus saja. Terus di sini saya di bawah, kita mulai dari atas dulu. Jadi yang pertama tentu buat struktur HTML dulu, ada HTML, terus ada head, ada body, dan bentuk HTML. Di sini saya menggunakan plugin luar juga, Google Fonts dan Font Awesome. Google Fonts ini buat font, jenis font, saya pakai Poppins, dan Font Awesome untuk icon ya. Kemudian saya manggil style.css juga. Kemudian di sebelum body saya manggil index.js juga. Nah, kemudian di bawah body saya ngebuat kelas mobile wrapper. Ini fungsinya untuk saya pengen website saya menjadi, meski dibuka di komputer atau di layar besar, tetap tampil seperti handphone. Jadi di sini bisa lihat kelasnya. Dia cuma max width-nya cuma 100 px, marginnya auto, dan min height-nya 100 px. Artinya max width-nya cuma 500 px dari total layar yang ada. Terus margin auto artinya dia rata tengah. Kemudian min height ini artinya full, menyesuaikan device yang ada. Nah, kemudian di sini ada header. Header ini untuk buat header. Jadi tadi kan di Figma aku udah jelasin ada header, to do, dan catat tugas harian. Begitupun saya di sini memasukkan contoh inline CSS, memberi color untuk satu teks. Saya lupa jelasin. Di sini juga ada cara memasukkan CSS, contoh cara memasukkan CSS di HTML-nya langsung dengan file yang sama. Jadi seperti ini, tinggal cukup masukkan teks style aja. Di bawahnya ada main. Main ini untuk konten utamanya. Di sini ada form. Ini untuk menambah tugas baru. Kemudian ada pull dan list. Ini untuk ngebuat list to do-nya. Nah, ini contohnya. Tentu nanti ini bakal saya komen. Kenapa saya komen? Karena pastinya karena ini website yang interaktif menggunakan JavaScript DOM, li ini pasti di looping. Makanya nanti li ini bakal dibuat oleh JavaScript DOM itu sendiri. Jadi, tapi untuk awalan saya tetap buat HTML dulu supaya dapat gambaran bagaimana tampilannya. Nah, tampilannya akan seperti ini. Nanti tinggal dibuat lebih dinamis di JavaScript DOM itu sendiri. Nah, sebelum masuk ke JavaScript, aku bakal nunjukin CSS-nya dulu. Nah, di sini ada beberapa kelas. Ada kelas all, artinya semua yang ada di website ini harus punya font family, Poppins, dan marginnya pasti 0. Kemudian di body aku kasih background color sekian supaya lebih bagus aja. Udah mobile wrapper yang tadi aku bilang supaya tampilan di komputer tetap sama seperti tampilan di handphone. Hero title yang ini ya, hero title. Jadi ini
perlu dikondisikan juga, dikasih padding 20 px atas bawah dan kanan kiri. Ini harus cukup satu aja sih, soalnya kan sama semua. Kemudian border bottom 1 px solid warnanya abu-abu. Kemudian from create ya, sini masukin display flag supaya dia rata kiri dan kanan, karena di sini ada dua komponen ini, ada input dan button, supaya dia sejajar kiri dan kanan. Kemudian form control ini untuk mempercantik tampilan dari inputan tambah data kita nanti. Ada button primary ini buat mempercantik buttonnya, ada beberapa komponen CSS-nya. Ya. Kemudian di sini ada input checkbox. Intinya di style CSS ini buat ngatur semua tentang desain di dalam index.html ini. Nah, kemudian ini udah aku komen, kita masuk ke index.js. Nah, jadi yang harus saya lakukan di sini adalah ngebuat suatu fungsi buat bisa submit tugas baru atau nge-create tag baru, isinya sesuai dengan value inputan dari form control ini. Ya, input kita sebut input aja. Pas dia klik tambah, otomatis dia harus membuat atribut baru supaya dia bakal nambah di sini. Makanya saya di sini ngambil beberapa elemen yang emang perlu diambil. Jadi ada 4 elemen yang perlu saya ambil. Yang pertama ada from create, aku ambil by class ya. Jadi di sini ada ini, jadi nggak perlu buat tadi lagi supaya lebih simple aja. Kemudian ada from control, artinya ini buat inputan sebenarnya nggak bagus, tapi from control seperti ini. Ambil kelasnya, kemudian ada error message. Nah ini apabila dia masuk kondisi tertentu, ini bakal muncul nih. Dan ada tag tool. Nah tag tool ini kan di atas kali, jadi nanti di bawah, di dalam tag tool ini perlu ditambahkan tagly. Nah, kemudian saya masukkan event listener, submit. Artinya kan di sini ada submit ya. Nah, ini submit. Jadi ketika di submit, dia event default supaya tidak halaman itu tidak merefresh itu sendiri. Kemudian aku ngambil value dari input yang from control ini. Nah di sini gini. Jadi cukup kan di sini udah dideklarasikan variabelnya menjadi input. Jadi cukup input value trim. Trim ini untuk mengabaikan spasi di awal dan di belakang. Jadi kalau misalkan ada yang nulis spasi bekerja spasi itu bakal diabaikan spasinya supaya lebih rapi aja. Nah di sini ada validasi input kosong. Jadi apabila teksnya sama dengan string kosong, maka error message bakal ngasih CSS style baru namanya block. Soalnya defaultnya error message ini kelasnya kalau dilihat, kelasnya ternyata di sini. Nah displaynya none, jadi di awal refresh tuh nggak ada. Jadi pas dia masuk kondisi ini, displaynya bakal berubah jadi block. Jika tidak masuk kondisi ini, bakal error message tetap di hidden atau none. Nah kemudian perlu dibuat elemen baru menggunakan DOM. Jadi kalau dilihat dari struktur HTML di sini ada beberapa elemen yang perlu dibuat. Yang pertama ada tagly, kemudian ada tag input, ada tag span, dan tag button delete. Jadi harus ada 4 yang perlu dibuat. Aku balik ke namanya biar nggak berantakan. Nah di sini aku pertama buat elemen baru. Jadi caranya seperti ini, cukup create elemen, nama tagnya, kemudian dia masuk ke tambahkan juga kelas add to do list supaya ada stylenya, karena saya udah buat kelas to do list di CSS ya. Nah seperti ini kelasnya. Kemudian nambahin buat checkbox juga, karena checkbox ini nggak pakai kelas, aku langsung masukkan titelnya, jadi otomatis nggak perlu masukin kelas di sini karena CSS-nya udah masuk ke dalam checkbox itu sendiri. Kemudian ngebuat teks tugas. Nah ini di dalam span, jadi ngebuat elemen span yang di dalamnya teks kontennya ada teks ini diambil dari yang atas ini buat ngambil value dari inputan yang tadi. Dan yang terakhir ada untuk membuat delete button, artinya saya menggunakan icon. Jadi di sini cukup masukkan tag
icon ya dari font awesome ya. Ya di sini buat button, kemudian masukin kelas button delete karena saya udah buat button delete ya. Nah seperti ini kelas ya, supaya cantik. Kemudian di bawahnya sekaligus ngebuat fungsi untuk mengubah tanda menjadi selesai. Di sini juga fungsi checkbox untuk nandain tugas selesai. Jadi saya sekaligus membuat fungsi tugas selesai dulu deh di sini. Jadi cukup masukkan event listernya change. Soalnya kan checkbox ada checked sama true atau false, checked dan tidak. Jadi di sini cukup masukkan if. Kalau misalkan checked, maka dia nambah text decoration line through supaya dalam teksnya tuh ada garis di tengah-tengahnya. Kemudian colornya dirubah jadi abu-abu supaya terlihat ada perubahan setelah checkbox di checked. Kemudian jika tidak, maka text decorationnya tetap normal none dan style colornya kembali ke awal yaitu black. Nah kemudian ada fungsi baru namanya delete button. Nah di sini cukup klik aja karena dia bentuknya icon ya. Bentuknya button, tapi di dalamnya ada icon tentunya. Jadi cukup klik. Dan saya di sini masukkan alert juga. Jadi di sini saya buat variabel yakin, terus confirm apakah kamu yakin menghapus tugas ini. Kalau yakin, kalau jawaban dia yes, maka tag yang dia klik bakal di remove. Kemudian di sini menggabungkan elemen-elemen yang di atas tadi, checkbox, span, delete button ke elemen li. Caranya seperti ini. Jadi cukup pakai append child. Dan di sini untuk memasukkan di sini to-do list controller ngambil dari tag pool. Jadi tag li tadi yang udah diisi sama checkbox, span, dan delete button dimasukkan kembali ke tag pool dari variable to-do list container. Dan di sini ada input value kosong. Kalau misalkan emang udah disubmit, input value yang di sini bakal kembali ke kosong. Jadi ya value jadi 0 lagi. Oke, itu aja untuk JavaScript-nya. Kita langsung aja demo dengan aplikasinya jalan. Coba refresh. Nah, misalnya buat tugas baru, belajar web programming. Di sini klik tambah. Nah, maka tadi proses submit untuk ngebuat tagly, text span, dan text button hapus ini berjalan. Misalnya aku nambahin lagi di sini. Nah, seperti ini. Kemudian kalau misalkan aku centang, nah berarti kalau dicentang function yang ini nih, yang change, dia bakal jalan. Nah, seperti ini. Misalkan aku hapus, nah, muncul alert yang tadi aku bilang, ada confirm. Kalau misalkan yakin, misalkan oke, dia bakal hilang. Bisa aku tambah lagi misalnya belajar Laravel, jangan tugas. Oke, mungkin begitu aja dari tugas saya. Kesimpulannya mungkin HTML itu sendiri untuk membuat struktur kerangka dari satu website, dan CSS itu sebagai sebagai kulit luar, mempercantik. Kemudian JavaScript ngebuat lebih hidup. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.